Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sesuai dengan judulnya, kali ini kami akan menyampaikan video edukasi mengenai income statement atau laporan laba rugi. Apa sih income statement itu? Income statement atau laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Masyarakat bisnis dan investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Laporan ini menyediakan informasi yang membantu investor dan kreditor memprediksikan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Lalu, apa kegunaan income statement? Laporan laba rugi membantu pengguna memprediksikan arus kas masa depan dengan berbagai cara. Misalnya, para investor dan kreditor menggunakan informasi laporan laba rugi untuk 1. Mengetahui kinerja perusahaan sebelumnya. Memeriksa pendapatan dan beban menunjukkan bagaimana perusahaan bekerja dan memungkinkan perbandingan kinerja perusahaan dengan pesaingnya. 2. Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Informasi tentang kinerja sebelumnya dapat membantu menentukan tren penting yang jika berlanjut dapat memberikan informasi tentang kinerja masa depan. Memang bahwa keberhasilan di masa lalu tidak dapat menjamin kesuksesan di masa depan. Namun, analisis dapat memprediksikan pendapatan, laba, dan arus kas di masa depan dengan lebih baik jika terdapat hubungan yang masuk akal antara kinerja masa lalu dan masa depan. 3. Membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Informasi tentang berbagai komponen laba rugi, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian menyoroti hubungan di antara komponen tersebut. Laporan laba rugi juga membantu menilai resiko tidak tercapainya tingkat arus kas tertentu di masa depan. Oleh karena itu, hasil dari operasi yang dilanjutkan sangat signifikan dalam memprediksi kinerja masa depan dibandingkan hasil dari operasi yang dihentikan. Format laporan laba rugi. Pada dasarnya, akun penyusun income statement terdiri dari pendapatan dan beban-beban perusahaan pada suatu periode. Menurut buku Intermediate Accounting oleh Kieso, pendapatan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk kas masuk atau penambahan aset suatu penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari atau kontribusi pemegang saham. Sedangkan beban atau expenses adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada pemegang saham. Unsur laporan laba rugi atau mencari laba neto tidak terlepas dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Di sini kita akan memaparkan secara lebih jelas atau rinci tambahan akun-akun apa saja pada laporan laba rugi menengah ini yang merupakan hal yang umum bagi perusahaan untuk menyajikan beberapa atau semua bagian dan jumlah total dalam laporan laba rugi sebagai berikut. 1. Bagian penjualan atau pendapatan merupakan akun yang menyajikan penjualan, diskon, penyisihan, imbal hasil, dan informasi terkait lainnya. 2. Bagian beban pokok penjualan menunjukkan beban pokok penjualan untuk menghasilkan penjualan. Nah, setelah dua komponen itu dikurangkan, maka akan muncul yang namanya laba bruto. 3. Beban penjualan melaporkan beban yang diakibatkan dari upaya perusahaan untuk menghasilkan penjualan. 4. Beban administrasi atau umum, yaitu akun yang melaporkan beban administrasi umum. 5. Pendapatan dan beban lain, akun yang mencakup keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap, penurunan nilai aset, dan beban restrukturasi dilaporkan dalam bagian ini. Selain itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, pendapatan bunga juga harus dilaporkan karena hal itu akan menambahkan pada laba dari operasi, yaitu hasil keuangan perusahaan dari operasi normal. 6. Biaya keuangan, yaitu suatu pos terpisah yang mengidentifikasi biaya pendanaan perusahaan yang selanjutnya disebut sebagai beban bunga dan menghasilkan akun laba sebelum pajak penghasilan, yaitu total laba sebelum pajak penghasilan. 7. Pajak penghasilan, yaitu bagian pendek yang melaporkan pajak yang dikenakan pada laba sebelum pajak penghasilan. Setelah ada akun laba dari operasi yang dilanjutkan,
dihentikan, yaitu hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasi dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian dari operasi dihentikan, maka bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah pada bagian ini langsung laba neto atau net income. 8. Operasi dihentikan, yaitu keuntungan dan kerugian akibat penghentian komponen perusahaan. Jika ada operasi yang dihentikan, maka dihitung dulu pengurangannya, maka baru akan menjadi laba neto atau net income. 9. Kepentingan non-pengendali, yang menyajikan alokasi laba neto kepada pemegang saham utama dan kepentingan non-pengendali disebut juga dengan hak minoritas. 10. Laba per saham, yaitu jumlah per lembar saham atas laba yang dilaporkan. Cara menyusun laporan laba rugi. Untuk menyusun laporan laba rugi, perlu adanya jurnal transaksi dan neraca percobaan. Langkah-langkah menyusun laporan laba rugi. 1. Memilih periode pelaporan. Sebagai langkah pertama adalah menentukan kurun waktu atau periode yang dibutuhkan. Pada umumnya, perusahaan membuat laporan laba rugi secara tahunan, triwulan, maupun bulanan. 2. Membuat neraca percobaan atau trial balance. Neraca percobaan sendiri merupakan dokumen milik internal. Isinya berupa saldo akhir di setiap akun yang tercantum pada buku besar untuk periode tertentu, yang mencakup penjualan, produk atau jasa, pendapatan investasi, pendapatan sewa, dan sumber pendapatan lainnya. 3. Menghitung pendapatan. Setelah membuat neraca percobaan, lalu menghitung total pendapatan penjualan sesuai dengan periode yang ditentukan. Pendapatan sendiri meliputi semua hasil yang diperoleh meskipun belum semua sudah terbayar. Menentukan harga pokok penjualan atau HPP. HPP atau harga pokok penjualan meliputi biaya bahan, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dikeluarkan untuk menyediakan barang atau jasa yang dijual. Semua komponen penyusun HPP dapat ditambahkan di laporan saldo percobaan. Setelah ditambahkan semuanya, maka bisa membuat daftar total harga pokok penjualan atau HPP di laporan laba rugi. Letaknya tepat di bawah baris pendapatan. 5. Menghitung laba kotor atau gross margin. Kemudian, total pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan akan menghasilkan gross margin. Laba kotor atau gross margin sendiri adalah hitungan jumlah kotor yang diperoleh dari penjualan. 6. Menambahkan biaya operasional. Semua biaya operasional yang terdapat pada laporan neraca saldo seperti gaji dan upah, biaya sewa, utilitas, asuransi, dan biaya administrasi lainnya dapat ditambahkan. Hasilnya bisa dimasukkan ke laporan laba rugi tepat di bawah baris laba kotor. 7. Menghitung penghasilan. Selanjutnya, perlu mengurangi laba kotor dengan biaya penjualan dan administrasi. Hasil pengurangan ini akan menentukan nilai pendapatan yang dimiliki sebelum pajak. Hasilnya dapat ditaruh di bagian bawah laporan keuangan. 8. Pendapatan dan biaya non-operasional. Jika perusahaan memiliki pendapatan atau biaya non-operasional seperti pendapatan investasi atau biaya bunga, sertakan informasi ini. 9. Laba sebelum pajak. Menambahkan laba operasional dengan pendapatan dan kurangkan biaya non-operasional jika ada untuk mendapatkan laba sebelum pajak. 10. Menambahkan pajak penghasilan. Pajak penghasilan dapat ditemukan dengan mengalihkan pajak negara yang berlaku dengan angka pendapatan sebelum pajak. Hasilnya dapat ditaruh di bawah baris penghasilan sebelum pajak pada laporan laba dan rugi. 11. Menghitung penghasilan net. Pendapatan bersih adalah mengurangi pendapatan sebelum pajak dengan pajak pendapatan. Angka terakhir ini berada di bagian paling bawah laporan laba rugi. 12. Menyelesaikan laporan laba rugi. Menyantumkan judul yang berisi nama laporan laba rugi, nama perusahaan, serta kurun waktu atau periode yang ditentukan, dan menyusun laporan laba rugi mencakup pendapatan, biaya, margin bruto, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Studi kasus dan pembahasan. Diperoleh data keuangan PT Surla Profit untuk periode akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut. Persediaan barang dagang 1 Januari 2016 sebesar 15 juta rupiah. Pembelian sebesar 50 juta rupiah. Beban angkut pembelian sebesar 5 juta rupiah. Retur pembelian sebesar 1 juta rupiah. Potongan pembelian sebesar 1 juta rupiah. Persediaan barang dagang 31 Desember 2016 sebesar 5 juta rupiah. Penjualan kotor sebesar 120 juta rupiah. Retur penjualan sebesar 2 juta rupiah. Potongan penjualan sebesar 1 juta rupiah. Penyelesaian. Untuk membuat laporan laba rugi terlebih dahulu harus diketahui jumlah harga pokok penjualan, pembelian bersih, dan penjualan
penjualan bersihnya. Harga pokok penjualan atau HPP. HPP sama dengan persediaan awal pembelian bersih kurangi persediaan akhir. Sama dengan 15 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban angkut dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian sama dengan 50 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah kurangi 1 juta rupiah dikurangi 1 juta rupiah sama dengan 53 juta rupiah. Penjualan bersih sama dengan penjualan kurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan sama dengan 120 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah dikurangi 1 juta rupiah sama dengan 117 juta rupiah. Maka laba bersih perusahaan PT Surla Profit sebesar 52.150.000 rupiah. Sekarang perhatikan komponen-komponen akun berikut ini. Kira-kira akun mana saja yang masuk ke dalam laporan laba rugi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, sekian penjelasan mengenai akuntansi intermediate materi income statement kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.